Jangan bersedih lantaran bencana, sebab ada rahasia di balik semua itu. Seorang sejarawan dan sastrawan Mesir, Ahmad ibnu Yusuf, menyebutkan dalam sebuah bukunya yang sangat mengagumkan, Al-Mukafa'ah wa Husnul Uqbah, manusia telah mengetahui bahwa pemecahan masalah, yakni lenyapnya kesedihan dan kepedihan, dengan sesuatu yang sebaliknya adalah sesuatu yang pasti adanya. Ia tahu bahwa lenyapnya malam menandakan munculnya siang. Namun kelemahan tabiat manusia selalu saja mengiringi jiwa pada saat terjadinya bencana. Jika tidak diobati, maka akan bertambahlah penyakitnya dan akan semakin besar cobaannya. Masalahnya adalah bahwa jiwa harus diberi kekuatan baru pada saat berada dalam kesulitan. Karena bila tidak disuntik dengan kekuatan baru, jiwa akan dipenuhi keputusasaan yang selanjutnya akan menghancurkan dirinya sendiri. Merenungkan bab ini yang mengupas tentang orang yang mendapat cobaan lalu bersabar, dan buah dari sabar itu adalah akibat yang baik, akan menguatkan jiwa. Juga akan mendorong untuk terus bersabar dan menjaga sikap kepada Rabb berupa berbaik sangka akan terpenuhinya kebaikan setelah ujian berlalu. Dalam penutup bukunya, dia mengutip penuturan Bazir Jamhar. Kesulitan yang datang sebelum kemudahan itu laksana rasa lapar yang datang sebelum adanya makanan, sehingga letak kesulitan itu akan tepat beriringan dengan datangnya kemudahan setelah itu, dan makanan akan terasa lezat dimakan ketika bersama rasa lapar. Plato berfilosofi, kesulitan itu akan memperbaiki jiwa sebesar kehidupan yang dirusaknya, sedangkan kesenangan akan merusak jiwa sebesar kehidupan yang diperbaikinya. Plato menambahkan, jagalah teman yang dihantarkan oleh kesulitan dan tinggalkan teman yang dihantarkan oleh kenikmatan. Katanya lagi, kesenangan itu laksana malam, karena Anda tidak pernah berpikir panjang tentang apa yang Anda berikan atau apa yang Anda dapatkan. Dan kesulitan itu laksana siang, karena Anda melihat dengan jelas apa yang Anda usahakan dan apa yang diusahakan oleh orang lain. Az-Dashir mengatakan, kesulitan adalah celak yang dapat Anda pakai melihat sesuatu yang tidak bisa Anda lihat dengan kenikmatan. Halaman 170. Katanya lagi, sendi kemaslahatan dalam kesulitan ada dua. Yang paling kecil adalah kekuatan hati orang yang terkena kesulitan itu atas apa yang menimpanya. Sedangkan yang terbesar ialah menyerahkan sepenuhnya kepada zat yang memilikinya dan zat yang memberi rizki. Jika pikiran seseorang telah mantap terhadap penciptanya, maka dia akan tahu bahwa Allah tidak mengujinya, kecuali bahwa ujian itu akan mendatangkan kebaikan baginya atau menghilangkan dosa besar darinya. Dengan demikian, ia akan selalu mendapatkan keuntungan yang terus berkelanjutan dan faedah yang tak tiada henti. Namun sebaliknya, jika pikiran seseorang tercurah untuk sesama makhluk, maka akan banyak sisi negatifnya. Pula penuh dengan kepura-puraan. Dia akan bosan dengan posisinya yang selalu gagal mencapai berbagai keinginan. Dia merasa terlalu lama dengan ujian yang menimpanya. Dia berpikir apa yang diharapkan akan segera berakhir. Dan dia takut dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Padahal bisa saja semua itu tidak pernah terjadi padanya. Munajat itu dikatakan benar bila dilakukan antara seorang hamba dengan Rabb-nya karena dia sadar bahwa ada sesuatu yang sangat rahasia dan dia percaya terhadap apa yang dikatakan oleh kata hatinya. Sedangkan munajat yang dilakukan antara seseorang dengan sesamanya lebih sering menyakitkan dan tidak menyentuh kemaslahatan. Allah memiliki rahmat yang diberikan kepada orang yang telah merasa putus asa kepadanya. Rahmat itu akan diberikan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Kepadanya ada harapan untuk mendekatkan jalan keluar dan memudahkan urusan. Cukuplah Allah bagiku dan dia adalah sebaik-baik pelindung. Saya telah membaca buku At-Tanuhi yang berjudul Al-Farj Ba'da Syiddah. Dan saya berusaha membacanya berkali-kali. Akhirnya saya menyimpulkan 3 hal. Pertama, adanya jalan keluar setelah kesulitan.
Itu adalah sunnah yang telah berlangsung lama dan merupakan kepastian yang telah diterima secara umum. Contohnya, subuh pasti datang setelah malam usai. Kedua, hal-hal yang tidak disukai justru akan banyak memberikan manfaat dan faedah yang lebih bagus dan lebih baik terhadap hamba dalam kehidupan beragama dan keduniaannya, ketimbang hal-hal yang disukai. Ketiga, hal memberikan manfaat dan menolak mudarat sebenarnya adalah Allah yang Maha Tinggi. Dan ketahuilah bahwa apa yang akan menimpa diri Anda tidak akan menimpa orang lain, dan apa yang tidak akan menimpa diri Anda bisa jadi akan menimpa orang lain.